Ya. Oke. Apa kabar, Bu? Baik, Ibu Yus. Apa kabar juga, Ibu Yus? Baik, Mama Sela. Iya. Mama Sela selalu happy, kuliah selalu ceria, ya. Sehat terus. Iya. Mama Sela Iya. sukacita. Karena memang Amin. sukacita itu obat ya, Mama Sela ya. Betul, betul sekali itu. Selalu sukacita. Gimana dengan bisnis sambaroanya, Mama? Tamaro sekarang stop dulu ya, gitu. Oh gitu. Ikannya susah atau gimana, Mak? Bukan ikannya susah juga ya, kayaknya pandemik begini, aduh, kayaknya gimana gitu loh kalau banyak orang yang datang-datang gitu kan, Suka ada kita yang datang juga ke rumah, Mak. iya suka ada yang datang ke rumah kan, jaga-jagalah kita apa, soalnya kan di rumah ada orang tua juga ya, gitu, Betul, jadi Mama kita Sela. jaga-jaga aja gitu. Dan kalau sekarang nih kita lagi lockdown di rumah. Sekarang udah PSBB lagi nih ceritanya, Tangsel ya, udah diperpanjang lagi. Iya, PSBB lagi. Iya, karena ya Soalnya mungkin tambah kan naik, katanya. tambah naik ya. Iya, jadi ya jadi seperti awal lagi nih, gitu Iya, ya. betul. Seperti awal lagi. Tapi kan Aduh. mal-mal nggak tutup ya, Mak ya? Enggak, mal-mal nggak tutup. Cuma kalau kita mau beli makanan, kita nggak bisa lagi duduk di sana gitu loh. Jadi harus beli terus langsung take away gitu loh. Langsung pulang ya. Gitu. Iya. Iya, Mak. Gitu Ibu Yus. Mama Sela. Jadi kita Iya. hari ini kita mau bikin cerita, gimana cerita dong? Aku mau pengen tahu, kepoin dikit, Mama Sela. Sebagai wanita ya, aku juga takut sampai sekarang Mama Sela kalau mau dulu tuh kalau aku mau men tuh kan suka ada benjolan tuh Mama Sela. Setiap kali mau men aku suka ada benjolan, Jadi sempat yang periksa di Darmais itu, waktu Darmais bikin acara itu ya, mamografi di gereja itu kan. Iya. Kami kan periksa itu. Nah, aku sama beberapa ibu dapat suratnya disuruh balik lagi kan, Mama Sela disuruh balik lagi untuk tindak lanjut dari hasil mamografi kemarin gitu kan. Oh Tapi iya. itu ada 6 orang kalau nggak salah. Takut juga itu, nggak bisa tidur malamnya. Aduh, ini kenapa lagi? Aduh, jangan gitu kan. Karena memang setiap men ada gitu, Mama. Oh gitu. Ya, setiap habis men ada, nanti kalau sudah habis men hilang gitu. Oh. Pokoknya setiap kali men ada, nanti kalau habis men hilang. Tapi waktu aku periksa mamografi di gereja itu, memang pas lagi habis men, baru belum bersih-bersih banget sih, masih ada dikit-dikit. Kan? Iya. Tapi kapan lagi aku periksa, aku bilang gitu kan, udah sekalian periksa. Nah itu jadi ketahuan gitu kan, disuruh periksa ulang. Nah waktu ke Darmais itu kan diperiksa lagi, di USG lagi kan sama dokternya. Itu kan orang gitu kan, kita disuruh pakai baju khusus dari Darmais yang warna hijau itu kan, kita pakai baju hijau, masuk periksa satu-satu. Aduh, deg-degan aja, dokternya periksa, tapi aku ajak ngobrol, dokter aku kenapa gitu, aku kenapa dok, aku bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, Ibu kenapa periksa, aku bilang gitu. Iya kan aku di gereja kan kami itu ada acara mamografi, jadi disuruh mamografi. Iya, dia bilang, oh ya Ibu nggak apa-apa, cuman Ibu harus banyak minum obat, banyak minum buah, makan buah, sama buah dan sayuran. Olahraga, dia bilang begitu, harus olahraga. Oh ya itu kenapa? Aku bilang, enggak, ini Ibu punya kista, dia bilang gitu. Wih, ada kista juga di payudara. Gitu. Oh gitu. Kista, dia bilang gitu. Jadi Ibu harus banyak-banyak aja itu. Nah, sejak itu, aku kan yang kita ketemu Mama Sela di rumah sakit itu kan, terus kan cerita tentang dia minum kunyit putih gitu kan. Iya, kunyit putih. Kan aku pesan di Bu Pinkan juga, tapi Bu Pinkan nggak kirim-kirim kami yang pesan itu kan. Ya udah, aku bikin sendiri tuh Mama Sela. Beli benar. Kunyit putih aku blender, lalu aku minum tuh berturut-turut tuh 2 minggu Mama Sela. Nah, nggak sadar aku untuk mengobati itu, asam lambung aku sembuh, Mama Sela. Asam lambung aku sembuh,
Padahal aku asam lambung tuh parah banget, Mak. Parah banget. Oh iya. Sampai nggak bisa tidur, harus duduk. Aku kira aku mau mati. Ya ampun Tuhan. Ya ampun. Sampai ngap-ngapan gitu, nggak bisa napas. Ke dokter. Iya, karena sering terlambat makan apa gimana itu? Karena itu, aku pernah minum jamu yang dibikin Mama, disuruh Mama bikin. Karena kan kadang-kadang suka ada keputihan, Mama suruh bikin jamu daerah gitu kan, ada ladanya kebanyakan, Bu. Ladanya gitu. Jadinya larinya ke asam nggak lambung. kuat lambungnya. Ya. Jadinya larinya ke asam lambung, itu sakitnya minta ampun. Nah, aku minum kunyit putih tuh, Ma. Nah, habis minum kunyit putih, malah aku sembuh dari yang benjolan itu. Setiap sekarang kalau mau main itu, benar-benar udah nggak ada benjolannya. Udah nggak ada sama sekali. Iya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Aku setiap kali mau main kan aku periksa. Aduh, aku periksa gitu kan. Setiap di kamar mandi. Periksa, nggak ada. Berarti aku minum kunyit putih itu benar-benar ada manfaatnya. Bagus. Iya, ada manfaatnya. Benar. Banyak sih Bu Yus yang cerita mengenai kunyit putih. Kebetulan ada saudara saya juga gitu kan. Jadi dia ada benjolan di leher. Di leher. Terus dia pergi ke dokter karena dia pakai BPJS, jadi 6 bulan kemudian katanya kan harus balik lagi untuk operasi. Tapi dia di jeda menunggu itu selama 6 bulan itu dia nggak makan ini ya, jadi dia cuma makan sayur dengan buah-buahan, dengan kunyit putih, dengan propolis. Kunyit putih itu dia campurin di jus. Jadi di jus gitu kan, 2 apa 3 ini setiap hari gitu kan. Kalau dia jus, masukin di situ. Nah, pas bulan ke-6, dia kan harus operasi. Dokter bilang harus operasi, itu ada benjolan di leher gitu kan. Tumor di leher. Begitu dia mau operasi, itu 6 bulan cek ke dokter, udah nggak ada, udah hilang. Gitu. Jadi memang ada beberapa, dengan ada juga saya punya kakak ipar juga begitu sama, kalau dia ada benjolan di payudara gitu kan, jadi masih kecil gitu. Jadi dengan ini aja dengan itu kunyit putih itu gitu loh, bagus, rutin gitu minumnya gitu loh. Tapi sekarang aku suka detox, kadang-kadang aku minum sendiri, aku bikin aja minum. Jadi aku minum begitu gitu, Mama saya. Walaupun sudah nggak ada, aku detox aja sendiri gitu, Ma. Iya, nggak apa-apa. Itu untuk kesehatan ya, gitu ya. Iya, itu kan herbal ya, Mama ya, Mas Ella ya. Herbal. Jadi kalau masih belum ganas atau masih belum istilahnya kanker, itu nggak apa-apa. Itu pasti bisa kalau kita rutin, rajin, itu bisa hilang gitu loh, dan nggak tumbuh gitu loh. Gitu. Kalau Mama Sela tuh gimana cerita? Kalau Mama Sela gimana awal mula cerita gitu? Kalau saya itu awalnya itu kanker itu memang kita nggak terasa sakit, Ibu Yus. Jadi saya Mama Sela nggak periksa-periksa, gitu. Nggak pernah periksa-periksa. Nah kalau saya itu, saya tuh nggak terasa kan saya nggak kan karena payudara saya agak kecil gitu ya, saya periksa-periksa, pikir nggak ada gitu kan, aman-aman gitu kan. Makanya waktu di gereja juga ada mamografi juga, saya tahu tuh waktu itu ada mamografi gitu kan. Terus saya bilang enggak, saya dengan pedenya yakin gitu, enggak, kita nggak apa-apa gitu, sehat-sehat aja gitu kan. Terus habis itu waktu itu kan tanggal akhir bulan Juli 2019 saya kan ke Kupang. Terus kan Bapak kan ulang tahun pada tanggal 29 Juli. Terus kita rayain lah sama teman-teman, saudara-saudara di kampung gitu kan, makan sama-sama gitu kan. Ya udah tanggal 29 Juli saya acara kan dengan orang-orang di kampung gitu kan, di Kupang sana, di Bolok kan. Terus udah besok paginya saya pulang Jakarta. Besok pagi-paginya pulang ke Jakarta. Terus saya pulang di Jakarta kan pagi-pagi kan, sebelum jam 12 udah sampai di sini. Terus malamnya itu saya istirahat kan, tidur. Waktu mau tidur seperti ada kesetrum gitu, gitu loh. Seperti kesetrum gitu kan. Terus
Saya bilang, terus saya angkat tangan saya ke atas gitu kan, terus saya raba-raba kan gitu. Raba-raba yang sebelah kanan waktu itu yang terasa tersetrum gitu, seperti tersetrum gitu waktu mau tidur. Saya raba, saya angkat tangan kanan saya, terus tangan kiri saya rabain ini payudara saya yang sebelah kanan. Raba kok seperti, ini saya bedain dengan yang sebelah kiri juga saya angkat dulu tangan kiri, terus raba, tangan kanan raba di payudara. Kok seperti berbeda gitu loh, tangan yang kanan ini kok seperti ada benjolan gitu loh. Terus saya bilang sama suami saya, Pi, coba dong cek ini seperti ada benjolan nggak ya? Terus suami saya bilang begini, iya Mi, ini ada, ya udah nanti besok kita ngecek ke dokter gitu. Jadi cepat banget gitu, yang kita langsung berpikir ya udah kita ke dokter gitu. Udah. Besoknya kita cek di internet kan, dokter siapa nih yang harus saya pergi gitu kan. Ngecek, wah nggak ada nih dokternya gitu kan. Dokter onkologi nih nggak ada nih. Saya tanyakan sama temen, harusnya kita ke dokter mana gitu. Kebetulan kakaknya dia juga harus operasi juga, tapi dia tumor jinak gitu kan. Nggak apa-apa, dia bilang katanya ke dokter onkologi. Jadi saya cari dokter onkologi di rumah sakit Premier waktu itu. Pas saya lihat, wah nggak ada. Terus taunya papinya Sela langsung cek lagi di internet, ada nih, ada dokter onkologi katanya gitu. Ya udah, langsung waktu itu kan saya tahunya itu hari Sabtu kalau nggak salah, terus hari Selasa pas ada dokter onkologi. Kalau nggak salah hari Jumat saya tahunya, hari Sabtu ada dokter onkologi, tapi saya ke rumah sakitnya baru hari Selasa kalau nggak salah gitu kan. Hari Selasa pergi ke rumah sakit Premier, terus sampai di rumah sakit Premier ketemu dokter onkologi, namanya dokter Mohtar, terus diperiksa langsung kan, diperiksa mamografi dengan USG. Terus hasilnya sorenya, terus udah gitu dokter langsung bilang kan gitu, langsung menjelaskan ke kita kalau ini katanya dia udah jelaskan, maksudnya dia nggak bilang kalau itu kanker gitu kan, belum bilang gitu kan, baru kasih tahu, jelasin kalau ini ya tumor. Halo. Sinyal kali ya, Bu? Ya. Enggak. Oh, sinyal ya. Udah? Udah. Ya. Oke. Jadi Bu Yus dengarnya tadi udah sampai di dokter ya, dokter? Iya, udah sampai ke dokter hari Jumat itu. Dokter hari Selasa ya. Kita ke dokter. Hari Sabtunya kita ke dokter. Sabtu, terus hari hari Selasanya. Hari Selasanya kita ke dokter. Terus dokter langsung bilang siap tindakan kapan gitu kan. Kaget juga kan kita dibilang siap tindakan kapan gitu. Benar. Dia bilang begitu, siap tindakan, tapi nggak tahu waktu itu saya karena mungkin suami juga mendukung juga, jadi saya udah siap aja gitu loh. Jadi saya bilang ya udah dok, dokter adanya kapan gitu kan. Dokter bilang dia adanya Selasa, Kamis, Sabtu. Terus suami saya ya udah secepatnya kan, kalau lebih cepat kan lebih baik gitu. Nah terus udah gitu akhirnya dokter bilang ya udah kalau gitu, kalau memang udah siap hari Kamis aja dioperasi gitu. Dioperasi. Terus saya bilang oh ya udah iyalah dok gitu kan.
Terus begitu kita pulang ke rumah kan nggak dikasih obat apa-apa karena memang kan nggak ada obatnya ya. Gitu. Terus itu sampai di rumah, terus saya bilang sama mami, mami kan kita harus ini operasi gitu kan, rencana hari Kamis gitu mau operasi. Wah kaget juga kan di rumah, terus saya bilang di grup keluarga juga tolong bawa dalam doa gitu kan kalau saya hari Kamis mau operasi gitu kan, ada tumor gitu kan di dalam payudara gitu kan. Jadi kita waktu itu kan nggak berpikir kalau itu tumor ganas ya gitu. Nah terus keluarga langsung bilang, second opinion dulu deh katanya gitu. Coba kita cari dokter yang lain dulu gitu. Sudah akhirnya saya WA sama dokter kan udah kasih nomor telepon. Dok, maaf dok, saya belum bisa operasi hari Kamis. Tapi saya nggak enak mau ngomongnya, mau opinion, aku mau ke dokter yang lain dulu gitu kan. Jadi saya bilang, nanti keluarga, soalnya keluarga bilang nanti dulu gitu kan, gitu. Ya bilang begitu aja sama dokter Mohtar. Akhirnya saya hari Rabu itu, Rabu saya pergi ke dokter di rumah sakit RSCM tuh yang swasta tuh Bu Yus. Apa sih Kencana ya? Kencana, rumah sakit Kencana yang swastanya. Terus ke dokter di sana kan udah ada hasil fotonya kan udah ada ya, hasil mamografinya dengan USG gitu udah ada. Terus saya pergi ke sana diantar sama suami dengan ada teman saya 2 orang gitu, antar saya ke sana. Terus pergi ke dokter siapa ya namanya saya lupa. Udah gitu dilihat kan gambarnya sama dokter itu gitu. Terus dokter bilang begini, kalau ini saya lihat ini bentuknya ini nggak bulat gitu loh. Jadi agak beregi-regi dari fotonya, dia bilang begitu. Saya curiga ini kanker, dia bilang begitu. Ya dibilang kanker kan kita kaget juga ya, Bu Yus ya. Betul. Saya dengar aja gitu, oh iya, terus apa dok yang harus, tindakan apa yang harus selanjutnya gitu kan. Terus dokter itu sama, jadi kasih sama dengan dokter yang di Premier. Jadi persiapan untuk diangkat dulu bukan payudaranya, apa namanya, benjolannya itu. Jadi benjolannya nanti kalau sudah diangkat, nanti baru kita periksa Bu gitu, apa ini kanker apa gimana. Kalau misalnya memang kanker itu dengan payudaranya harus diangkat juga gitu. Ya udah, oh iya, akhirnya kan sama gitu kan, dokter yang kedua ini juga bilangnya sama. Akhirnya saya mutusin, oh ya udah deh kalau gitu saya kembali ke dokter yang pertama. Jadi ke dokter yang di Premier. Gitu kan. Karena kan juga dekat dari rumah gitu, Bu Yus, pertimbangannya begitu. Gitu. Supaya kan ada apa-apa kan gampang gitu kan. Kalau di Kencana kan jauh, kita belum macet lagi Bu Yus kesananya ya. Betul. Ya sudah, akhirnya saya telepon lagi ke dokter, dok, saya siap untuk dioperasi. Kapan nanti dokter ini? Tapi waktu itu kan saya bilang ke dokternya kan hari Kamis kan, jadi mungkin dioperasinya hari Sabtu kalau nggak salah, saya lupa tuh. Jadinya kan dokter kan adanya kan Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi saya dioperasi hari Sabtu kalau nggak salah, tanggal 10 Agustus gitu kan. Ya sudah, akhirnya dokter operasi kan, tanggal 10 itu diambil ininya dulu, pertama diambil tumornya dulu yang ada di dalam payudara. Tapi kan sebelumnya kan dokter sudah bilang kalau misalnya itu kanker berarti harus diambil dengan payudaranya gitu. Dimaksetomi istilahnya gitu ya. Akhirnya sudah dokter kan udah periksa tuh, habis diambil, terus diambil jaringannya, juga jaringan yang dekat ke tiak itu. Terus begitu diambil, dokter bilang sama suami kan, kalau ini harus diambil juga payudaranya gitu, dioperasi juga. Terus suami langsung bilang, dok,
ada ini nggak, ada alternatif lain nggak gitu kan, sempat ngomong begitu kan suami gitu. Terus ya paling alternatifnya ya kalau mau menunggu misalnya yang akurat banget, tunggu 2 hari, habis itu tetap harus diambil juga gitu loh. Nah, udah kan memang kan sebelumnya udah diomongin ke saya kan, jadi begitu saya juga udah siap gitu untuk itu. Dan memang operasi ya nggak namanya kita dioperasi kan karena dibius kan, jadi kita kan nggak sadar terasa, ya. nggak terasa apa-apa, nggak sakit, nggak apa Bu Yus gitu. Ya udah dioperasi udah aman-aman aja gitu, udah bagus gitu loh. Gitu, udah. Itu aja Bu Yus. Iya ya. Nah, gitu. Jadi apa? Gak terasa padahal itu ya Mak, sebelumnya ya. Biasa aja. Apa-apa gitu. Setrumnya kesetrum waktu itu kencang gitu Bu, kencang banget setrumnya waktu Ibu ngerasa pertama kali gitu. Enggak kencang banget juga sih, cuma seperti digigit semut gitu Bu Yus gitu, tandanya gitu loh. Kan ada juga waktu kita periksa-periksa waktu acara di gereja itu kan banyak yang cerita-cerita. Saya itu suka kayak kesetrum. Nah pas periksa itu memang nggak ada apa maksudnya bukan tumor tapi kayak kista itu loh, bukan kami berenam tuh yang pergi. Oh iya. Emang suka cerita begitu rata-rata kesetrum. Aku bilang iya aku juga kalau mau main tuh kayak kesetrum gitu, makanya aku suka parno. kesetrum. Iya. Tapi memang benjolan ada, tapi habis main hilang gitu. Aku bilang waktu itu. Iya. Tapi kalau itu kalau Ibu Yusti kali itu hormon aja kali ya. Iya, gitu, kata dokter sih hormon gitu kan. Gitu. Kalau ada teman yang lain sama gitu juga kayak kesetrum gitu, tapi benjolannya kecil. Kan kita periksa sebelumnya itu kita periksa ke rumah sakit YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Oh iya. Kan? Kita USG juga gitu, dibilang kayak ada kista gitu kan, harus anggap kecil gitu kan, tapi ibu harus kayak gitu juga kan, kita penasaran benar apa enggak ya gitu kan Bu. Jadi, iya. Lagi ke tempat lain gitu, apa benar gitu kan. Jadi kita benar. Pergi lagi ke tempat lain untuk periksa. Jadi memang kuncinya kata gitu harus banyak olahraga, harus banyak makan buah gitu, makan sayur. Iya benar. Gitu. Bilang nanti kalau ada teman saya bilang, dokternya bilang kalau lama-lama dia tambah besar nanti disedot cairannya itu gitu. Kan kita perginya sama cairan kistanya itu bisa disedot gitu, diambil gitu. Jadi kalau Mama Sela sehari itu nggak pernah terasa strum-strum sebelumnya gitu ya Bu? Itu cuma terasanya waktu malam itu, mungkin karena kecapeannya dari Kupang juga kan, itu kan acara kan sampai malam itu, waktu itu sampai jam 1 malam gitu. Baru terasa, tapi ya itu jalan-jalan Tuhan juga mungkin kan. Kalau kita nggak tahu itu kita nggak terasa Bu Yus. Soalnya kanker itu apa namanya, kita jangan main-main ya sama kanker gitu ya. Apa maksudnya nggak terasa, nggak sakit, taunya menggerogoti gitu loh, gitu. Kan kalau yang nggak keburu gitu kan, itu ini apa namanya, menggerogoti tubuh kita gitu loh. Baru kalau udah menggerogoti kita baru terasa sakitnya mungkin gitu ya. Kalau ini saya nggak ini. Nah sekarang ini malah tambah gemuk. Tapi nggak kelihatan Mama Sela sudah sehat ya. Tapi iya, ini sekarang sudah sehat begitu kan. Iya, udah ketahuan begitu kan, udah diangkat, jadi udah tenang gitu ya, ya Bu ya. Iya benar. Banget ya. Udah nggak. Ya Ibu Yus itu udah diangkat, jadi kalau kita apa namanya kalau ada benjolan kayak begitu ya, kalau masih kecil mungkin masih bisa ya dengan kunyit putih atau apa gitu Bu Yus. Tapi kalau misalnya udah besar, lebih bagus diangkat lah gitu, maksudnya diambil itunya apa, benjolannya gitu loh. Itu benjolannya dulu yang utama gitu. Ambil dulu, baru rajin ngecek juga ke ini ya gitu, ke apa, kalau perempuan ya ke rumah sakit untuk mamo gitu ya, setahun sekali lah gitu, tetap harus ini. Terus dengan apa juga apa tuh yang kalau ini untuk kanker serviks tuh apa,
USG ini, tapi yang ini yang diambil cairan tuh di ini tuh untuk periksa apa namanya? Periksa kalau apa tuh kita pap smear. Nah, itu pap smear. Kalau perempuan itu 2 itu aja yang penting deh. Pap smear dengan ini mamo gitu loh. Gitu. Itu kalau udah itu udah aman lah, setahun sekali lah gitu. Kalau bisa pas setiap ulang tahun kita kan, jadi kan kita ingat tuh, oh iya gitu. Apalagi kan saya juga kan waktu itu kan ada juga adik juga yang ini kan kanker juga. Saya adik persis di bawah saya juga meninggal karena kanker leukemia. Tapi umur 9 tahun gitu. Gitu. Kayak begitu. Jadi ya yang namanya kita perempuan ya begitulah, harus jaga-jaga di situ. Tapi puji Tuhan Mama Sela udah lewatin proses itu. Sekarang tinggal periksa-periksa ya, rutin juga ya Bu ya, untuk periksa tiap tahun gitu-gitu ya. Iya, terus setelah 1 bulan setelah operasi baru saya ini Bu Yus, apa namanya, kemo. Kemo 6 kali per 3 minggu. Nah, kemo ini saya waktu itu takut sekali mau kemo. Saya sampai waktu operasi saya nggak takut, tapi waktu kemo saya takut sekali. Aduh, saya nangis Bu Yus sampai saya bilang begini, saya nggak mau di kemo, saya bilang begitu. Soalnya kan itu kemo kan saya pikirkan, aduh itu kan obat berat banget gitu kan, gitu. Dan aduh saya sampai ketakutan sekali gitu kan, saya nggak mau kemo, saya bilang begitu. Saya nangis gitu kan. Terus papinya Sela waktu itu, dok, nih nggak mau di kemo nih katanya gitu kan, dia takut gitu. Terus dokter Mohtar bilang enggak apa-apa kok di kemo supaya sembuh katanya gitu. Karena saya punya kanker itu ininya tuh di ambang batas gitu. Jadi sebenarnya dokter bilang nggak kemo juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya kemo gitu supaya bersih gitu loh. Jadi kankernya bersih gitu loh. Udah nggak ada lagi akar-akarnya gitu loh Bu Yus. Akhirnya saya stadium berapa Bu? Stadiumnya 3B. Oh, iya. 3B stadiumnya gitu. Akhirnya di kemo ya udah di kemo per 3 minggu ya, per 3 minggu di kemo. Di kemonya itu 9 jam Bu Yus. Jadi dimasukin jarum ke di tangan ya, di nadi kita. Nah, terus udah gitu saya dimasukinnya jarumnya jarum baby kecil. Jadi dimasukinnya susah gitu loh, saya punya ini susah nadinya, mau cari nadinya susah. Katanya ya. Iya, katanya gitu. Jadi susah. Jadi sampai waktu itu sampai bengkak-bengkak sampai jadi dari dekat jari itu dari tangan naik ke atas sampai 3 atau 4 tempat gitu. Karena bengkak kan, jadi obat kan nggak jalan, jadi mesti cari lagi yang lain gitu loh. Gitu. Jadi dimasukin itu untuk kemo selama 9 jam. Nah, terus kalau kemo itu kita kan habis kemo biasanya kan nggak suka makan tuh Bu Yus. Jadi waktu kemo tuh saya bawa ini bekal, bawa buah-buah, bawa pokoknya apa aja deh yang saya mau makan. Nah, itu tuh sama ini sama mami itu udah bawain, jadi kan enak, rumah sakitnya cuma deket, dibawain pokoknya buah-buahan semua, jadi sambil kemo saya makan gitu kan. Iya, jadi sambil seperti diinfus gitu kan, itu kan kemo seperti diinfus. Jadi sambil kemo saya makan gitu, makan buah, minum air putih gitu. Jadi kencing biasa gitu. Jadi diangkat-angkat deh ininya pakai ini alat kemonya gitu kan. Bisa jalan-jalan gitu. Ke infus ya, Mama Sela ya. Enggak, jalannya cuma ke kamar mandi aja. Iya, kamar mandi ya. Karena memang kita itu harus banyak minum air, Bu Yus gitu. Iya. Dan juga makan yang kita makan gitu kan, karena setelah kemo nanti saya itu bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu makannya nggak mau kepengen, gitu loh. Nggak kepengen makan. Jadi saya minum susu ya, susu Nutrikan, susu untuk Nutrikan. Jadi
itu apa namanya cuma berapa sendok tapi kalorinya tinggi gitu loh. Dengan saya makan buburnya nggak mau. Cuma yang dimakan cuma kuahnya aja. Jadi kalau bikin bubur nasi itu apa namanya air tajin ya? Iya, air tajin. Air tajin. Nah, jadi saya makan itunya. Terus kalau dibikinin bubur Manado juga, ya pokoknya setiap kali habis dibikinin saya bilang nggak enak, nggak mau gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi puji Tuhan, apa namanya? Maksudnya ya dengan pertolongan Tuhan kita bisa melewati itu semua gitu loh. Dan aduh lewat kemo pertama, terus kemo kedua lewat, katanya ada yang bilang, aduh kemo ketiga, hati-hati kemo ketiga. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan lewat. Dan nggak ada masalah dengan kemo sampai kemo terakhir yang ke-6 selesai. Udah gitu, bulan Desember. Selesai ya? Nggak terasa selesai. Terus waktu habis kemo ke-6 itu kayaknya seperti badan itu berat banget, capek banget gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin efek dari kemo apa bagaimana gitu ya. Jadi macam-macam efeknya itu gitu. Kebetulan saya efeknya nggak terlalu yang berat-berat aja, nggak terlalu berat gitu loh. Puji Tuhan, gitu. Tuhan tolong gitu. Puji Tuhan. Nah, dan keluarga support juga ya, mama, oma kan di rumah support. Ya, paling suami. penting banget. Keluarga harus support karena soalnya kan gimana nggak ini ya Bu Yus ya. Kita udah dimasakin enak-enak, udah gitu kita nggak mau makan Bu Yus. Iya. Iya udah dimasakin enak-enak. Nanti kalau dimasakin lagi saya bilang, aduh ini kurang garam, saya bilang begitu. Terus udah gitu, kalau kakak saya makan, enggak ini enak katanya gitu. Tapi memang itu efek dari kemo gitu efek loh. Dari kemo. Nggak nafsu makan gitu. Sama rambut ya Mak, kalau efek kemo ya. Dengan rambut ya. Ini rambut waktu kemo pertama, kemo pertama setelah 2 minggu, setelah 2 minggu langsung rontok. Jadi diginiin aja langsung rambut tuh di tangan banyak gitu loh. Jadi waktu itu setelah 2 minggu pas diginiin duduk aja di mana-mana rambut jatuh-jatuhan di lantai gitu. Duduk aja nyandar langsung jatuh-jatuh nempel di ini. Jadi saya putusin waktu itu ya udah saya botakin gitu. Botakin, terus setelah dibotakin sampai selesai kemo belum tumbuh 1 bulan sebelum 1 bulan setelah kemo belum tumbuh juga. Jadi kemo kan Desember selesai, Januari belum tumbuh, baru Februari mungkin obatnya efek obat kemonya udah mulai hilang, baru tumbuh di bulan Februari. Jadi ini rambut udah bagus, ini udah sekitar 8 bulan Bu Yus. Tapi udah pernah dipotong 1 kali, dirapihin 1 kali. Udah bagus Bu, udah banyak rambut. Iya, puji Tuhan yang udah banyak rambutnya. Yang penting sehat, Mama Sela udah sehat, ya kan? Itu yang penting ya. Iya, rambut kan bisa ada pakai wig, ada macam-macam cara ya kita bisa ini ya. Yang penting Mama Sela udah sehat, itu aja. Udah lewatin proses itu, udah puji Tuhan ya Bu. Itu kan berat banget puji kalau Tuhan kemo banget, itu ya. Iya. Dan cuma 6 kali kan? Iya, 6 kali. Ada kan yang lebih dari itu Bu. Ada yang sampai 12 kali kemo. Iya, gitu, macam-macam. Macam-macam Bu Yus, benar. Kalau saya waktu itu kebetulan cuma 6 kali gitu. Puji Tuhan itu Bu Yus. Puji Tuhan. Udah sehat, udah bisa aktivitas kemana-mana ya Bu? Udah kemana-mana jalan-jalan. Udah ke Manado, kulihat ya. Iya, benar. Ke Manado 1 kali waktu itu. Nah, habis ke Manado, terus kan ulang tahun kan tanggal 2 Maret tuh Bu Yus. Terus kita tanggal 6 ke Manado. Terus 1 minggu di sana di Manado, pulang ke sini langsung pandemi kan. Terus udah nggak kemana-mana lagi deh. Tapi ada pantangan nggak setelah semua dilewatin? Ada pantangan nggak Bu? Ada pantangan makan gitu. Kalau saya kurangi makanan berminyak Bu Yus.
dengan ini juga Bu Yus apa tepung-tepungan gitu kan. Oh iya iya. Nasi Bu masih makan nggak apa-apa? Nasi juga saya kalau ini makan sehari itu nasi sekali gitu loh. Oh. Kalau pagi-pagi saya ya buah-buahan gitu kan. Iya. Dengan kalau sekarang saya minum vitamin C-nya itu ya dari sari lemon dengan madu gitu kan Iya, gitu. iya, iya. Setengah gelas lah gitu minum itu dicampur dengan air, maksudnya air biasa Iya. gitu kan. Itu baru nanti sarapan, biasanya saya sarapan suka makan apa ubi-ubian gitu atau singkong gitu kan. Iya, Atau iya. putih telur Bu Yus gitu. Oh iya, putih telur boleh ya. Putih telur. Kadang kalau ada nasi juga ya sarapan, misalnya ada nasi goreng, saya makannya sedikit. Kalau pagi-pagi gitu Bu Yus gitu. Iya. Nanti jam makan siang, baru saya lengkap gitu ya, makan siang sayur gitu kan, dengan apa nasi dengan ikan. Biasanya saya senang ikan gitu loh. Iya. Dengan ikan. Sambal nggak apa-apa kalau mau sambal, tapi saya biasanya sambal yang sambal mentah-mentah gitu loh Bu Yus gitu kan. Gitu. Iya. Kalau orang Manado bilang dabu-dabu gitu kan. Iya. Kalau daging Bu katanya nggak boleh gitu ya, dengar-dengar kalau daging merah boleh Bu? Iya, saya memang nggak makan daging. Nah sebaiknya memang kalau saya lihat dari ini, ada tuh yang kanker lidah, terus itu dia sembuh. Nah saya ada karyawan saya, persis anak buah saya, kanker lidah Bu Yus, itu setahun dia meninggal ya Bu Yus ya, karena dia badannya habis, nggak bisa makan gitu ya. Nah saya baca ada ibu-ibu yang kanker lidah, dia cuma makan sayur dan buah-buahan. Jadi dia nggak makan daging, dan daging ayam dan telur juga enggak. Nah itu sembuh gitu. Jadi ya kan kita sering-sering juga baca-baca, lihat-lihat kayak begitu kan bagus ya Bu Yus ya, saksian gitu ya. Betul ya. Jadi saya sore-sore jam-jam 3 begitu, jam 4 makan buah Bu Yus, jus buah gitu. Dari dokter saya dikasih obat cuma vitamin untuk tulang dengan untuk daya tahan tubuh, itu aja udah. Daya tahan tubuh juga yang ini juga bukan apa dia keluaran sanbe itu gitu. Cuma itu aja Bu Yus. Yang diminum tiap hari ya, gitu ya Bu ya. Minum tiap hari, diminum tiap hari gitu. Iya ya. Itu aja ininya. Terus kontrol pertama kan waktu itu habis kemo, setelah kemo tuh kontrol sebulan sekali, cuma 3 bulan tuh waktu itu. Habis itu, ini saya sekarang kontrol udah per 3 bulan. Gitu. Per 3 bulan. Nah nanti mungkin minggu depan ini saya mau kontrol lagi gitu. Kontrol ke Premier tetap ya Bu ya? Tetap ke Premier, ke dokter yang sama gitu. Iya, puji Tuhan. Ya, kita puji Tuhan harus tetap jaga kesehatan Bu Yus. Soalnya kan ada juga, kan saya kan ikut di grup juga ya, ada juga yang bisa metas juga Bu Yus kalau kita nggak bisa jaga-jaga. Artinya bisa metas ke kanker tulang, ada yang bisa metas ke kanker paru-paru gitu kan. Jadi ya kita tetap berdoa terus, bersyukur, dan juga jaga makanan gitu. Dan yang utama kita juga harus selalu happy Bu Yus. Betul, gitu. happy tuh harus tuh ya, jangan stres ya Bu. Benar Bu Yus. Hanya pandemi gini kan, aduh kalau kita ikutan stres nanti gimana ya, nanti lari kemana-mana ya Bu. Benar. Kita harus happy kan, hati yang gembira adalah obat ya Bu Yus. Betul, hati yang gembira adalah obatnya. Dan puji Tuhan Mama Sela udah lewatin itu semua, udah sehat. Keluarga support puji juga, Tuhan, suami ya, Bapak Sela lihat orangnya setia banget tuh, dampingin terus, kasih semangat. Iya betul. Gitu ya. Iya Bu Yus. Pokoknya setiap kali mau kemo dia harus ada di rumah. Jadi dia harus nemenin saya tuh gitu kan, karena kalau orang kemo, kalau kemo juga kan Bu Yus sebenarnya kan nggak boleh ada orang yang jaga gitu loh, karena kan radiasi gitu. Jadi saya waktu itu bisa ditemenin sama suami gitu. Jadi kemo
kemo malam, paginya udah boleh pulang gitu. Oh, Gitu. nginap semalam di rumah sakit dulu ya? Nginep semalam, karena kan 9 jam ya, lama gitu kan. Jadi kemonya tuh malam. Jadi persiapan dari pagi udah datang tuh Bu Yus, jam 11, jam 9 gitu udah ke sana. Persiapan untuk kamarnya nanti diperiksa-periksa dulu gitu kan, diperiksa HB-nya, trombositnya gitu, darah putihnya gitu kan. Jadi baru habis diperiksa udah oke semua, baru bisa dilaksanakan kemo gitu. Jadi memang harus nginap 1 malam ya, biar aman di rumah Iya, sakit jadi ya, Bu nginap ya. 1 malam gitu. Besok baru pulang Jadi ya. besoknya baru pulang. Iya, gitu Bu Yus. Terima kasih Mama Sela untuk informasinya, sudah berbagi sama kita hari ini. Informasinya tuh penting banget buat kita sebagai wanita ya, Bu ya. Kita bisa jaga-jaga waspada ya, waspada juga kan. Kita nggak pernah tahu ya tubuh kita ini ya, ada apa gitu ya. Aduh, semoga ya doanya selalu sehat, panjang umur supaya bisa lihat anak-anak sampai berhasil gitu. Doanya kan begitu ya Bu ya. Kita doanya amin gitu Bu ya. Yus. Iya benar Bu Yus. Sehat-sehat panjang umur. Kita iya. terus mau lakukan yang baik untuk Tuhan gitu ya Bu ya. Benar Ibu Yus. Iya. Mama Sela berbagi ini juga pasti bermanfaat buat perempuan-perempuan di luar sana supaya lebih waspada gitu kan. Kalau merasa iya, mudah-mudahan Bu Yus. Jadi maksudnya jangan takut gitu loh. Maksudnya dengan ini langsung, yang penting cepat tindakan gitu ya. Kalau misalnya ini jangan takut, aduh gimana gitu, cepat tindakan gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat juga gitu loh Bu Yus. Iya. Kalau udah terjadi yang aneh-aneh mendingan langsung periksa ya Bu ya. Langsung periksa, benar. Ya, supaya ketahuan harus diapain-apain gitu kan. Iya. Iya, benar. Betul. Jadi lebih dini lebih baik daripada terlambat ya. Terlambat, benar Bu Yus. Iya, gitu. Makanya bersyukur saya langsung waktu itu ya langsung inisiatif langsung berani gitu loh untuk dioperasi gitu Bu Yus gitu loh. Padahal kan selama ini nggak pernah operasi kecuali operasi sesar tuh waktu lahiran. Gitu Bu Yus. Oke, Mama Sela, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk informasi yang sudah berbagi informasi dengan kita hari ini. Mama Sela, sama-sama doaku Ibu Mama Yus. Sela sehat, panjang umur, diberkati untuk lihat Sela nanti punya keluarga, bisa menikmati ya. Amin. Cucu nanti punya Sela gitu kan. Iya Bu Yus, terima kasih juga ya. Salam sehat semua ya. Sama-sama Mama Sela. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Dadah Bu. Dah. Ya.